ubah jadwal semena-mena. Round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 disetting untuk Arab Saudi. Timnas Indonesia terancam. Timnas senior mewah di round 4. Proses Jairo Ridwold fix dilanjut. Striker house goal juga dipastikan gabung. Selengkapnya hanya di Raisin Champion. Sebelum kita membahas beritanya lebih lanjut, ada baiknya kita memberikan like ke video ini. Karena like itu gratis. Terima kasih atas kesediaan kalian ya teman-teman. Berita terkini mengenai penentuan tuan rumah 2 grup berisi 3 tim tersebut. PSSI telah mengajukan diri sebagai tuan rumah, tetapi AFC menyatakan hostnya adalah 2 tim, 2 negara dengan ranking FIFA tertinggi. Berdasarkan ranking FIFA terbaru pada 23 Juli, 2 negara Asia dengan peringkat tertinggi yaitu Qatar dan Irak. Meski begitu, AFC berkukuh penentuan tuan rumah berdasarkan ranking bulan Juni yang menegaskan keistimewaan pada 2 negara kaya, Qatar dan Arab Saudi. Dalam rilis jadwal hari ini, 2 negara tersebut mendapatkan keuntungan dalam jeda pertandingan. Putaran keempat akan dilakukan dengan sistem single round robin, yang berarti tiap negara akan bertemu hanya dalam 1 leg. Melihat jadwal yang dirilis AFC, tuan rumah Arab Saudi dan Qatar Kentara mendapatkan keuntungan jeda 6 hari. Timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi pada 8 Oktober Ober dan Irak pada 11 Oktober Ober, yang berarti hanya jeda 3 hari. Irak bakal menghadapi Indonesia pada 11 Oktober Ober, lalu Arab Saudi pada 14 Oktober Ober, yang berarti cuma rehat 3 hari. Adapun Arab Saudi mendapatkan kelonggaran jadwal 6 hari, yaitu melawan Indonesia pada 8 Oktober Ober dan Irak pada 14 Oktober Ober. Begitu pula Qatar di grup A, yang akan menghadapi Oman dan Uni Emirat Arab pada tanggal yang sama. Hal itu membuat Patrick Clifford harus putar otak untuk menyiasati padatnya jadwal bertanding. Rencana saya adalah mempersiapkan tim dengan sangat baik, kata Patrick Clifford usai drawing pekan lalu akan menganalisis Arab Saudi dan Irak secara spesifik. Melihat sistem permainan mereka, lanjutnya, jadwal grup B putaran keempat, kualifikasi Piala Dunia ke-2026, Rabu, 8 Oktober tahun 2025. Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Jam 0:15 WIB. Sabtu, 11 Oktober tahun 2025. Irak versus Timnas Indonesia. Pukul 22 WIB. Selasa, 14 Oktober tahun 2025. PSSI diam-diam beri kejutan, proses naturalisasi Jairo Ridwold dikabarkan dilanjut di DPR. Striker house goal beri isyarat jadi amunisi baru di ronde keempat, dikonfirmasi bakal segera proses WNI. Kekuatan Timnas Indonesia bisa semakin solid jelang ronde keempat, kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Salah satu pemain keturunan yang kini bermain di Belanda, Dean Zandbergen, menyatakan keinginannya untuk membela Garuda. Dean, yang bermain sebagai striker, memiliki darah Indonesia dari sang ibu dan neneknya yang berasal dari Depok. Kultur Indonesia sangat saya rasakan. Saya merasa seperti di rumah saat berada di sana. Tambahnya, PSSI telah memulai proses naturalisasi sejak bulan lalu dan Zandbergen berharap segera dapat tampil membela Indonesia di ajang internasional. Di samping itu, Jairo Ridwold isyaratkan rampung naturalisasi jadi WNI. Publik tanah air dihebohkan oleh unggahan Jairo Ridwold, pemain asal Belanda berdarah Indonesia yang diduga mengunggah dokumen naturalisasi pada 27 Juni tahun 2025. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa proses menjadi WNI telah mendekati final. Jairo Ridwold, gelandang bertahan berusia 28 tahun, dikenal sebagai pemain serba bisa yang pernah memperkuat Crystal Palace di Premier League. Ia juga bisa dimainkan sebagai bek tengah dan memiliki darah Indonesia dari sang nenek. Langkah naturalisasi Jairo menjadi bagian dari strategi jangka panjang PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir untuk memperkuat timnas di ajang internasional. Zandbergen, pemain berdarah Belanda Indonesia ini, menyatakan keinginannya untuk membela timnas Indonesia. Dalam sebuah podcast bersama YouTuber Yusa Nugraha, Zandbergen mengaku siap menjalani proses naturalisasi.
Dean Zandbergen saat ini membela VV Venlo di Eerste Divisie, kasta kedua Liga Belanda. A menyebut sudah menjalin komunikasi dengan PSSI dan memiliki garis keturunan dari sang ibu yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Saya punya koneksi dengan Indonesia dan itu sangat fantastis jika terwujud. Liburan ke Indonesia saat umur 16-17 membuat saya merasa seperti di rumah sendiri, ujar Zandbergen. Pemain berusia 23 tahun ini telah mencatat 104 penampilan, 29 gol, dan 13 assist sepanjang karier seniornya. Posisi utamanya adalah striker. Namun fleksibilitasnya untuk bermain di berbagai lini serang menjadi nilai lebih. Hal ini membuat Dean Zandbergen menjadi opsi menarik bagi pelatih timnas Indonesia yang baru, Patrick Kluivert, yang tengah meracik tim dengan perpaduan pemain lokal dan diaspora. Jika proses naturalisasi berjalan lancar dan mendapatkan restu dari pemerintah serta DPR, Dean Zandbergen berpeluang debut bersama timnas Indonesia pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung Oktober tahun 2025 mendatang. Setelah hasil pertandingan di AFF U23 dan mereka gugur, kini Safis Ali sadar bahwa mereka akan kalah bila beruji coba dengan timnas Indonesia senior. Nah, Indonesia sendiri sebenarnya juga nggak terlalu bagus banget mainnya, mengingat tim ini terbilang baru, serta semuanya adalah pemain Liga Indonesia, alias nggak ada yang abroad. Akan tetapi, tetap aja Malaysia nggak bisa menang. Sampai akhirnya mereka tersingkir gara-gara cuma main imbang 0-0, dimana artinya secara uruhan Indonesia lolos sebagai juara grup, sedangkan Malaysia harus puas di posisimu. Maka dari itu, Chan Upin Ipin pulang yang dinyanyikan supporter Indonesia harusnya jangan ditanggap pakai emosi, tapi lebih kepada mawas diri. Kenapa timnas Malaysia bisa begini? Kan gitu, yep. Berkaca dari ini semua wajar jika publik Malaysia kini benar-benar muak dengan timnasnya sendiri. Nah, yang bikin unik, kini banyak netizen Malaysia yang secara terang-terangan mengkritik timnasnya sendiri dan lebih memilih nonton pertandingan timnas Indonesia. Tentu saja, ini bukan tanpa alasan. Selain timnas senior, permainan timnas kelompok umur Indonesia dirasa juga lebih bagus ketimbang timnas mereka. Memang untuk U23 ini, masalah utamanya soal finishing serta decision making di sepertiga akhir. Tapi dari cara bermain, paling nggak kita semua tahu tim ini mau main seperti apa. Dan itulah yang nggak dimiliki sama Malaysia. Ibaratnya rang nanggung bertahan bingung, alhasil lebih banyak disebut sebagai sporadis. Yap, setelah dirujak fans sendiri, kritikan pun juga silih berganti, datang dari legenda hingga media setempat. Setelah kemarin, Safis Ali enggamuk-enggamuk, kini ada mantan pemain timnas Malaysia lainnya, yaitu Bobby Gonzalez, di mana ia secara terbuka mengaku khawatir terhadap perubahan prioritas dan loyalitas di kalangan pemain sepak bola Malaysia. Menurut Bobby, kebanggaan bermain untuk negara kini mulai memudar dan telah digantikan oleh fokus pada karir di klub. Jelas situasi ini menurutnya menjadi salah satu penyebab stagnasi dari performa Harimau Malaya. Masalahnya adalah para pemain tidak mau hadir saat dipanggil karena fokus mereka tertuju pada klub. Pada zaman saya, setiap kali dipanggil, kami langsung merespon tanpa alasan apapun. Bermain untuk tim nasional adalah hal yang sangat penting. Sepak bola Malaysia membutuhkan komitmen penuh dari para pemain jika ingin kembali bersinar di tingkat internasional, ucap pria 41 tahun tersebut. Sementara itu, menurut media lokal, The Sun Times, publik Malaysia benar-benar telah menyadari bahwa Harimau Malaya telah tertinggal jauh dari Indonesia. Tidak cuma di level senior, tapi juga di level timnas kelompok umur. Kita dulu mengatakan bahwa sepak bola Malaysia lebih maju dari Indonesia. Kebenaran yang menyedihkan adalah Malaysia telah tertinggal jauh dari tetangganya dalam pengembangan sepak bola dalam beberapa tahun terakhir, tulis laporan tersebut. Di sisi lain, soal babak semifinal, Indonesia sendiri telah dipastikan akan bertemu Thailand. Jelas ini adalah lawan yang berat bila berkaca dari histori yang ada. Ditambah, para pemain U23 kita yang masih bisa dikatakan belum benar-benar bisa 100,